Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Hijau 6A Tadis Biologi UIN STS Jambi yang beranggotakan Roti Karambe, saya sendiri, Lulu Fadilah, Sucitri Juniarti, Julfikar, dan Dwi Rozanti Desti Fadilah. Di sini kami akan membahas tentang sistem peredaran darah dengan submateri, apa pengertian dari sistem peredaran darah, bagaimana fungsi dari sistem peredaran darah, bagaimana bentuk struktur jantung, bagaimana sistem arteri, limfatik, dan vena, dan bagaimana sistem peredaran darah pada hewan vertebrata. Nah, saya sendiri akan membahas tentang apa pengertian dari sistem peredaran darah. Sebelum kita membahas tentang sistem peredaran darah, kita harus tahu dulu dan bisa memahami apa itu darah. Jadi, darah adalah cairan yang terdapat dalam tubuh makhluk hidup kecuali tumbuhan yang berfungsi mengirimkan zat-zat dan oksigen ke jaringan tubuh serta mengangkat hasil metabolisme dan sebagai perlindungan tubuh dari virus dan bakteri. Nah, di dalam darah terdapat beberapa bagian. Yang pertama adalah sel darah merah atau disebut sebagai eritrosit. Sel darah merah adalah jenis sel darah yang paling banyak di dalam tubuh kita, berfungsi membawa oksigen ke jaringan tubuh lewat darah pada tulang belakang hewan. Kemudian ada sel darah putih atau leukosit. Sel ini membentuk komponen darah. Sel ini berfungsi untuk membantu tubuh melawan berbagai penyakit infeksi dan sebagai bagian dari kekebalan tubuh. Kemudian ada keping darah atau disebut trombosit, yaitu sel unclear nucleopoid, yaitu tidak mempunyai nukleus dan DNA dengan bentuk tak beraturan. Kemudian ada plasma darah. Jadi plasma darah adalah komponen darah berbentuk cairan berwarna kuning yang menjadi medium sel darah yang ada di tubuh makhluk hidup kecuali tumbuhan. Nah, setelah kita bisa memahami darah, kemudian kita lanjut, apa itu pengertian dari sistem peredaran darah. Jadi, sistem peredaran darah adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat ke sel dan dari sel. Sistem ini juga menolong stabilisasi suhu dan pH tubuh. Jadi, sistem peredaran darah ini bisa mengatur sistem suhu mulai dari panas atau dinginnya suhu tubuh pada hewan makhluk hidup termasuk manusia kecuali tumbuhan. Jadi, submateri selanjutnya yaitu apa fungsi dari sistem peredaran darah yang akan dilanjutkan oleh saudara Zulfikar. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kami, yaitu fungsi peredaran darah. Fungsi peredaran darah yaitu ada 7. Yang pertama, mengedarkan sari makanan ke seluruh tubuh yang dilakukan oleh plasma darah. Yang kedua, mengangkut sisa oksidasi dari sel tubuh untuk dikeluarkan dari tubuh yang dilakukan oleh plasma darah. Korban dioksida dikeluarkan melalui paru-paru, urea dilakukan melalui ginjal. Yang ketiga, mengedarkan hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar buntu atau endokrin yang dilakukan oleh plasma darah. Yang keempat, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh yang dilakukan oleh sel-sel darah merah. Yang kelima, membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh yang dilakukan oleh sel darah putih. Yang keenam, menutup luka yang dilakukan oleh keping-keping darah. Yang ketujuh, menjaga kestabilan suhu tubuh. Saya Dwi Rozanti Desti Fadilah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Zulfikar. Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan materi tentang bentuk struktur jantung. Jantung manusia dan hewan mamalia terbagi menjadi 4 ruangan, yaitu bilik kanan, bilik kiri, serabi kanan, dan serabi kiri. Nah, pada nyatanya, sistem transportasi pada manusia dan hewan adalah sama.
Nah, bisa dilihat pada gambar di atas, ini ada bagian-bagian yang ada pada jantung, yaitu ada katup pulmonalis, vena cava superior, arteri pulmonalis kanan, vena pulmonalis kanan, arterium kanan, katup tricuspidalis, ventrikal kanan, vena cava inferior, descending aorta. Di sini ada aorta, arteri pulmonalis kiri, vena pulmonalis kiri, ada atrium kiri, ada katup aorta, katup mitral atau bicuspidalis, ventrikal kiri, dan terakhir ada interventricular septum. Nah, baiklah, itu sedikit materi yang bisa saya jelaskan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Lulu Fadilah akan melanjutkan penjelasan dari saudari Dila. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem arteri, limfatik, dan vena. Yang pertama yaitu adalah sistem arteri. Sistem arteri ini adalah pembuluh nadi, jenis pembuluh darah berotot yang berfungsi membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Fungsi ini jelas bertolak belakang dengan fungsi pembuluh balik yang membawa darah menuju jantung. Arteri membawa darah dari jantung dan disebarkan ke berbagai jaringan tubuh melalui cabang-cabangnya. Kemudian arteri yang terkecil diameternya kurang dari 0,1 mm dinamakan arteriol. Persatuan cabang-cabang arteri dinamakan anastomosis. Pada arteri tidak terdapat katup. Arteri merupakan pembuluh darah yang cabang-cabang terminalnya tidak mengadakan anastomosis dengan cabang-cabang arteri yang memperdarahi daerah yang berdekatan. Nah, pada gambar di situ adalah gambar dari arteri. Nah, di situ ada bagian tunica adventitia, yaitu adalah lapisan terluar atau biasa disebut dengan lapisan terluar. Nah, tunica adventitia ini tersusun dari jaringan penyambung. Kemudian di lapisan selanjutnya terdapat tunica media yang tersusun atas otot polos dan jaringan elastis. Kemudian yang terakhir ada lapisan terdalam adalah tunica intima yang tersusun atas sel endotelial. Kemudian darah mengalir di dalam pada lumen. Kemudian terdapat beberapa jenis pembuluh nadi pada tubuh. Yang pertama yaitu adalah arteri pulmonaris. Pembuluh ini membawa darah yang telah dideoksigenasi yang baru saja dialirkan dari paru-paru. Kemudian ada arteri sistemik. Nah, arteri sistemik ini membawa darah menuju arteriol dan kemudian di pembuluh kapiler di mana zat nutrisi dan gas ditukarkan. Kemudian ada aorta. Aorta adalah pembuluh nadi terbesar dalam tubuh yang keluar dari vertikal jantung dan membawa banyak oksigen. Kemudian ada arteriol. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa arteriol adalah pembuluh nadi terkecil yang berhubungan dengan pembuluh kapiler. Nah, kemudian pembuluh kapiler, pembuluh ini bukan pembuluh nadi sesungguhnya. Nah, disinilah terjadinya pertukaran zat yang menjadi fungsi utama sistem sirkulasi. Kemudian yang kedua yaitu adalah sistem limfatik. Nah, sistem limfatik ini adalah jaringan berbentuk tabung di sepanjang tubuhnya yang mengalirkan cairan atau disebut dengan getah bening dari jaringan dan bermuara kembali ke dalam aliran darah. Nah, peran utama dari sistem limfatik ini termasuk mengelola tingkat cairan dalam tubuh, menyaring bakteri, dan jenis perumahan bagi sel darah putih. Getah disaring melalui limfa, timus, dan kelenjar getah bening kemudian dikosongkan ke dalam darah. Nah, limfa
limfa ya, bukan limpa, ini berasal dari plasma darah yang keluar dari sistem kardiovaskular ke dalam jaringan sekitarnya. Fungsi sistem limfa yaitu mengembalikan cairan dan protein dari jaringan ke sirkulasi darah, kemudian mengangkut limfosit, membawa lemak emulsi dari usus, menyaring dan menghancurkan mikroorganisme untuk menghindarkan penyebaran, dan yang terakhir yaitu adalah menghasilkan zat antibodi. Vena merupakan pembuluh darah yang terakhir yaitu adalah sistem vena. Jadi vena merupakan pembuluh darah yang mengembalikan darah dari seluruh tubuh ke jantung sehingga dinamakan pula pembuluh balik. Nah, vena mempunyai 3 lapisan seperti arteri, tetapi mempunyai lapisan otot polos yang lebih tipis, kurang kuat dan mudah kempes atau kolaps. Kemudian vena dilengkapi dengan katup vena yang berfungsi mencegah aliran balik ke darah ke bagian sebelumnya karena pengaruh gravitasi. Kemudian bagaimana cara mengalirkan darah di vena agar bisa kembali ke jantung? Baik, yang pertama yaitu pada kapiler terdapat sphincter prakapiler mengatur aliran darah ke kapiler. Kemudian bila sphincter prakapiler berrelaksasi, maka kapiler-kapiler yang bercabang dari pembuluh darah utama membuka dan darah mengalir ke kapiler. Nah, selanjutnya bila sphincter prakapiler berkontraksi, kapiler akan tertutup dan aliran darah yang melalui kapiler tersebut akan berkurang. Nah, dan yang terakhir pada vena, bila otot berkontraksi, maka vena akan terperas dan kelepak yang terdapat pada jaringan akan bertindak sebagai katup satu arah yang menjaga agar darah mengalir hanya menuju ke jantung. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, tanpa salam, terima kasih kepada pemateri sebelumnya, Saudari Dwi Rozanti Desti Fadila dengan pembahasan tentang bagaimana sistem arteri, limpatik, dan vena. Sebelum melanjutkan pembahasan berikutnya, perkenalkan nama saya Sucitri Juniartiwi dengan NIM 271800070 lokal 6A. Langsung saja. Sub pembahasan saya kali ini adalah peredaran darah pada hewan vertebrata. Sistem peredaran darah hewan vertebrata. Pembahasan yang pertama, peredaran darah pada Pisces atau ikan. Alat peredaran darah ikan terdiri atas jantung sinus venesus. Sinus venesus ini merupakan struktur penghubung berupa rongga yang menerima darah dari vena dan terbuka di ruang depan jantung. Jantung ikan terdiri atas 2 ruangan, atrium, ventrikel, dan terletak di belakang insang. Di antara atrium dan ventrikel jantung terdapat klip untuk menjaga agar aliran darah tetap searah. Peredaran darah ikan disebut juga peredaran darah tunggal karena darah dari insang langsung beredar ke seluruh tubuh kemudian masuk ke jantung. Jadi, darah hanya beredar sekali melalui jantung dengan rute jantung ke insang, lalu ke seluruh tubuh kemudian kembali ke jantung. Proses peredaran darahnya dimulai dengan darah dipompa oleh jantung, tempatnya di vertikel. Kemudian darah mengalir menuju insang, yakni tempat terjadinya pengambilan oksigen oleh darah dan pengeluaran karbon dioksida lewat dinding kapiler insang. Membawa darah kaya oksigen ke seluruh pembuluh kapiler yang terdapat pada bagian tubuh ikan. Selanjutnya, darah akan kembali ke atrium jantung melalui pembuluh balik atau vena. Yang kedua, sistem peredaran darah pada katak atau amfibi. Katak dan amfibi lainnya memiliki sistem peredaran darah tertutup, yakni darah beredar melalui pembuluh darah. Selain itu, darah melewati jantung sebanyak 2 kali dalam satu peredaran, yang artinya katak mempunyai peredaran darah ganda. Peredaran darah katak. Darah campur bersih dan kotor dipompa dari bilik jantung ke paru-paru dan kulit. Di tempat ini, darah mengikuti oksigen,
Selanjutnya, darah ke serabi kiri dan ke bilik lagi. Darah campuran dipompa dari bilik jantung ke seluruh tubuh atau kepala, hati, usus, dinding tubuh, dan ginjal melalui arteri. Di dalam organ-organ tersebut, darah melepaskan oksigen dan mengikuti karbon dioksida. Darah yang mengandung CO2 mengalir melalui pembuluh vena atau balik menuju serabi kanan, kemudian ke bilik, dan tercampur lagi dengan darah bersih. Demikian seterusnya berulang-ulang. Yang ketiga, sistem peredaran darah reptil. Peredaran darah pada reptil merupakan peredaran darah tertutup karena darah yang dialirkan dari dan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Selain itu, karena darah mengalir melalui jantung sebanyak 2 kali, maka peredaran darah reptil disebut sebagai peredaran darah ganda. Sistem sirkus pada reptil dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama, jantung atau core. Yang kedua, pembuluh darah atau vaskularis. Yang ketiga, darah itu sendiri. Pada buaya terdapat fenomena panizoe. Sistem peredaran darah pada reptil. Pembahasan pertama, sistem peredaran darah pada reptilia. Reptilia atau hewan merayap, contohnya kadal, memiliki sistem peredaran darah yang berbeda dengan katak, terutama pada jantungnya. Jantung pada kadal terdiri dari 4 ruangan, yaitu 2 serabi dan 2 bilik. Antara serabi kanan dan serabi kiri serta bilik kanan bilik kiri telah dibatasi dengan sekat, namun masih belum sempurna, sehingga darah yang kaya dengan O2 yang ada di bilik kiri dengan daerah yang banyak mengandung CO2 di bilik kanan dapat tercampur. Sekat di antara vertikal buaya ini disebut foramen Panizae, yaitu berfungsi mengedarkan oksigen atau O2 ke seluruh jaringan tubuh dan juga menjaga keseimbangan tekanan cairan pada jantung saat buaya menyelam dalam air. Yang keempat, aves atau burung. Jantung burung terdiri di atas 4 ruangan, yaitu 2 serabi dan 2 bilik. Sistem peredaran darahnya adalah sistem peredaran darah ganda dan tertutup. Bisa kita lihat gambar di atas. Bisa kita lihat gambar selanjutnya. Dengan pembahasan yang pertama, darah kaya oksigen pada burung dipompa dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh menjadi autotrop. Di sel-sel tubuh, oksigen dibebaskan dan CO2 diikat. Darah yang kaya CO2 melalui vena menuju ke serabi kanan dan masuk ke bilik kanan. Dari bilik kanan, darah yang kaya CO2 dipompa agar mengalir ke paru-paru. Di paru-paru CO2 dan O2 diikat. Darah dari paru-paru kaya O2 masuk ke jantung melalui serabi kiri, dan serabi kiri darah masuk ke bilik kiri. Beginilah bentuk dari paru-paru, serabi kanan, atrium kanan, atrium kiri, vertikal kanan, vertikal kiri, kapil tubuh, dan paru-paru itu sendiri. Pada aves, sirkulasi darah dalam tubuh mamalia adalah tertutup dengan melalui pembuluh darah dengan core atau jantung sebagai pusatnya. Jantung mamalia terbagi menjadi 4 ruangan, 2 antrium, 1 antrium dexter atau serabi kanan, 1 atrium sinister atau serabi kiri, 2 antarikkel, 1 ventrikel dexter atau serabi kanan, 1 ventrikel serabi kiri. Proses peredaran darah mamalia dimulai
hari saat darah yang mengandung karbon dioksida dari seluruh jaringan tubuh menuju jantung, tepatnya vertikal kanan, oleh jantung. Kemudian karbon dioksida dalam darah dipompa menuju paru-paru untuk dilepaskan, sedangkan gas oksigen diikat paru-paru. Kandungan oksigen dalam darah ini dialirkan menuju ke jantung lagi, selanjutnya masuk ke atrium kiri, dan akhirnya ke vertikal kiri. Peredaran darah yang dimiliki ini dinamakan peredaran darah kecil. Dan yang terakhir, peredaran darah pada mamalia. Peredaran darah kecil disebut juga peredaran darah pulmonalis. Peredaran darah kecil meliputi arteri pulmonalis menuju paru-paru, menuju vena pulmonalis, menuju jantung atau atrium kiri, dan terakhir jantung atau ventrikel kanan. Intinya, dari jantung ke paru-paru kembali ke jantung lagi, terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida secara difusi. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih kepada dosen pengampu pada mata kuliah Fisiologi Hewan, Bapak Bayu Kurniawan, yang telah memberi kesempatan untuk kelompok kami mempresentasikan materi serta teman-teman satu tim yang telah ikut berpartisipasi untuk menyampaikan materi kali ini. Mohon maaf jika terjadi kesalahan pada saat kami menyampaikan materi ini. Saya akhiri. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.